Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilin anfusahum litawdih asy-syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzina musyidin amma ba'du. Ya Allah, muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah, terkhusus kepada seluruh pengurus staf dan ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah. Alhamdulillah, subuh ba'da subuh Ahad yang keempat kelima kebetulan kiainya lagi sakit, jadi saya diminta menggantikan beliau. Jadwal saya itu Ahad ketiga. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau, diberikan keberkahan hidupnya, kesabaran dirinya dan keluarganya insyaallah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita mulai kajian tafsir Imam Tabari. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil kitab tafsir at-Tabari al-musamma jami'al bayan fi ta'wilil Qur'an li Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikhlas istiqamah mengikuti perjuangan jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, baik di dunia maupun kelak di akhirat, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita
membuka surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ini maknanya asap. Tapi kalau dalam bahasa modern, mamnu'ut tadkhin, no smoking. Tak boleh merokok. Ayat yang ke-38. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat 38 dan insyaallah sampai ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan am maulan syai'an wa lahum yunsarun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Shadaqallahul azim. Ini ayat di samping juga judul daripada tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Subuh yang berbahagia ini kita mengangkat Allah ciptakan langit dan bumi ini, apa hikmahnya? Ini Allah ingin menunjukkan sama kita keseriusan Tuhan. Jadi bukan main-main. Jangan sampai kita main-main menghadapi dunia ini. Karena Allah sang pencipta pun mengatakan, aku tak main-main katanya. Itu ya. Makanya Allah sebutkan ayat 38 ini, wa ma khalaqnas samawati wal arda. Tak kami ciptakan. Allah pakai kata-kata na, domir nahnu, jamak. Apakah Tuhan itu banyak? Tidak. Allah ini mau menunjukkan bahwasanya aku ciptakan langit dan bumi ini. Ada makhluk di sana yang ikut andilku perintahkan. Jadi makanya penting juga kita pun untuk memanage urusan dunia kita, tak boleh sendirian ya. Itu hikmahnya. Sedangkan Allah sang pencipta tak mau sendiri. Iya kan? Makanya dalam Al-Quran banyak pakai kata-kata domir nahnu. Bukan berarti Allah itu banyak. Allah ciptakan langit dan bumi, bukan berarti Allah tak mampu sendiri. Sengaja makhluk-makhluk yang lain, diantaranya malaikat, para jin, biar mereka tahu bahwasanya aku ciptakan bumi ini, kau juga tunduk dan patuh ku perintahkan ketika ku perintahkan, ku suruh. Jadi dalam sebuah riwayat dulu sudah pernah kita ceritakan juga di majelis ilmu ini. Jadi malaikat itu disuruh Allah, diperintahkan Allah, siapa yang mau mengambil tanah dari langit, aku mau bikin bumi, kata Allah. Itu ya. Artinya di situ bukan berarti Allah tak mampu, tapi sengaja Allah ingin memerintahkan siapa malaikatnya yang mampu atas perintahnya. Sebagaimana juga Allah ciptakan manusia, ciptakan binatang, makhluk yang lain, tapi berbeda fungsinya. Kenapa sih manusia diberikan akal, syahwat, kemudian dijanjikan hidup yang abadi kelak di akhirat? Kenapa sih manusia tak Allah ciptakan ya udah baik semua gitu? Ada nggak orang pernah berpikir seperti itu? Allah kan maha kuasa. Kenapa Allah itu tak mau jadikan kita baik semua, nggak ada yang jahat, kaya semua, tak ada yang miskin?
Apa hikmahnya? Makanya Allah katakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan taklah kami ciptakan langit dan dunia ini, bumi ini, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, kedua langit dan bumi. Ada matahari, ada planet-planet, ada makhluk, benda-benda yang lain, kita katakanlah ribuan bintang dan ribuan meteor, jutaan meteor. Wa ma bainahuma la'ibin. Aku tak main-main, kata Tuhan, aku serius. Ya. Jadi kalau bisa kita duduk di sini pun serius lah ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Nanti kalau kita ngantuk, Allah pun ngantuk juga dengan kita. Maha suci Allah. Allah tak pernah ngantuk. Tujuannya rahmat Allah tuh biar kita peroleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi kalau ngantuknya karena letih nggak apa-apa. Selagi dia sudah duduk di masjid yang mulia ini, di rumah Allah. Ini Pak, kata Rasulullah, masjid ini tertutup ini Pak, tertutup ini kan. Tapi kata Rasulullah, masjid, apa yang dikatakan masjid? Apabila dia wakaf tanahnya, apabila dia didirikan sholat 5 waktu, di dalamnya 5 waktu terus menerus, ditambah dengan sholat Jumat kalau dia namanya masjid jami. Kalau dia tidak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Udah, ini kata Rasulullah, ini terbuka Wak, sampai ke raf-raf, sampai ke langit. Jadi langsung malaikat makhluk Allah itu langsung tembus ini Pak, nampak kita. Tak terhijab, walaupun kita kena, kalau hujan ini kita tak kena hujan. Tapi ini malaikat sekarang ini menyaksikan kita langsung terbuka. Apalagi kita mengadakan majelis ilmu pada waktu subuh seperti ini. Kata Rasulullah, 2 golongan malaikat yang Allah turunkan pada hari ini. Malaikat golongan penjaga siang dan malaikat golongan penjaga malam. Sehingga kedua golongan malaikat yang membawa rahmat menyaksikan kita duduk di majelis ilmu ini. Subhanallah, betapa tinggi martabat orang yang mau ikhlas, bersusah payah, berpenat-penat datang ke masjid dari sebelum subuh atau setelah subuh. Mungkin dia sholat di tempat lain. Subhanallah. Padahal bukan hanya waktu subuh saja yang begitu tinggi martabatnya, ada martabat yang lain di waktu lain begitu tinggi martabatnya, apatah lagi waktu subuh. Apa itu? Di dalam kitab Al-Muwatta setelah kita pelajari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia ikhlas melangkahkan kakinya dari rumah, dari sebelum maghrib dia sholat maghrib berjemaah, kemudian al-alim wal muta'allim, ada guru yang mengajarkan ilmu dan ada murid, ada jemaah yang mau mendengarkan ilmu sampai Aisyah. Setelah Aisyah dia kembali ke rumahnya. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti ini khairun min jihad fi sabilillah, lebih baik, tinggi martabatnya daripada orang jihad berperang di jalan Allah dan dia jihadnya itu menang membawa harta ghanimah. Subhanallah. Jadi makanya jangan kita meremehkan majelis ilmu, meskipun mungkin dari segi ukuran dunia tidak ada. Bagaimana kita membuktikan di dunia ini bahwasanya martabat rahmat Allah itu yang kita baru bicarakan ini itu tinggi martabatnya, Allah langsung nampakkan di dunia padahal kita belum mati, kita belum sampai akhirat. Apa buktinya? Kita kan kadang-kadang mengukur sesuatu dengan dunia. Kalau tidak ada dunianya kita menganggap gagal dunia ini. Apa buktinya? Hadis-hadis yang barusan kita terangkan tadi, rahmat Allah itu tinggi dan besar, diberikan kepada orang-orang yang alim dan muta'alim, orang yang berilmu, para ulama, dan orang yang mau ikhlas menuntut ilmu ulama. Ini dia di antaranya. Coba Imam Tobari ini Pak nggak kaya, bukan milioner.
1250 tahun lebih masih dikenang orang ilmunya, masih dipelajari orang ilmunya. Dan athar pengaruh ilmunya membuat orang lain berilmu, beretika, akhlak. Subhanallah. Coba Namrud berapa ribu tahun umurnya, Fir'aun berapa ribu tahun umurnya, namanya dikenang memang, tapi hartanya itu ada nggak dirasakan untuk umat sekarang? Adakah manfaat harta untuk dia? Dia dikenang dengan keburukannya, ya. Bukan hanya Imam Tobari, termasuk mazhab besar kita, ulama-ulama besar kita, termasuk siapa saja yang telah memberikan kesolehan di dunia ini. Coba lihat ulama-ulama kita dulu, nggak ada yang kaya. Imam Syafi'i itu mazhabnya terbesar di dunia sekarang, pengikutnya terbesar di dunia sekarang. Itu tak bisa dipungkiri. Kita bisa lihat contohnya dari University Al-Azhar. Di situ kumpulan seluruh dunia orang menuntut ilmu. Jadi sekarang kalau ilmu syariah, martabat yang paling tinggi itu Universitas Al-Azhar sekarang, Pak. Di mana? Kenapa dia bisa dikatakan martabat paling tinggi? Karena dia melahirkan ulama-ulama yang thiqah, yang bisa dipercaya dan luas ilmunya, dan di sana ada khusus marja' mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka mengkaji lebih daripada 4 mazhab. Dan ini tidak terdapat di kampus manapun, dan tak terdapat di universitas manapun di dunia ini. Meskipun Saudi Arabia dikenal uangnya terbanyak dari seluruh negara-negara Teluk, meskipun Kuwait mata uangnya tertinggi di dunia, meskipun negara-negara kita katakan Emirat Arab gabungan 7 provinsi terkaya di dunia, provinsinya terkaya maksudnya. Kalau dibandingkan provinsi kita belum ada terkaya 7 provinsi yang ada di Emirat Arab, gabungan antara Dubai, Abu Dhabi, Ujaimah dan sebagainya. 22 negara Arab detik ini belum ada sebagus Universitas Al-Azhar. Artinya bukan bagus fisik gedungnya. Kalau gedungnya paling jelek, lebih cantik masjid Al-Azhar itu, Pak, umurnya udah 1000 tahun lebih. Kalau masalah cantik, lebih cantik masjid kita ini. Kalau masjid di sana warnanya kuning tanah, debu banyak melekat. Universitasnya, Pak, nggak bisa dicat. Kenapa? Karena batu begitu saja. Jauh lebih bersih masjid kita. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan gedung-gedung yang ada di Dubai. Wah, belum ada imbang. Seujung kuku Dubai itu Al-Azhar itu. Iya. Tapi kenapa ilmunya bisa sampai menggenggam dunia ini? Itulah dia keberkahan ilmu, karena mereka mengambil akar turas Islam yang sesungguhnya, menjadi marja' dunia. Bukan hanya orang Islam yang merujuk di sana kiblatnya, tapi orang negara-negara non-Islam, kita katakanlah Amerika, Eropa, Australia, bahkan Singapura, negara kecil kayak gitu, kiblat dia kalau menengok bagaimana ingin merujuk fatwa umat Islam, itu bukan ke Indonesia. Padahal Indonesia 1 jengkal. Singapura itu ke Indonesia 1 jengkal. Tapi kenapa? Dia kalau mau merujuk fatwa, karena dia nggak sembarangan mengambil fatwa untuk masyarakatnya, karena di sana plural. Pemerintah yang menguasai China, ada India, ada Islam, Melayu. Dia itu merujuk ke Al-Azhar. Kenapa nggak ke Indonesia? Karena akar turos yang paling kuat sampai detik ini itu Mesir. Jadi kalau ada orang kuliah di sana, itu rata-rata secara zahir banyak yang menghina, banyak yang tertawa. Pernah kita undang, Pak, nggak usah saya sebut tokoh,
Ada tokoh dari Indonesia kita undang ke sana, tertawa Pak. Ini Mesir terlalu dikagumi dunia. Saya datang kemari banyak lalat, kotor. Universitasnya saja pun orangnya suka-suka aja, mau datang mau nggak apa-apa. Iya, yeah. Karena dia nggak ngerti Mesir. Itu. Jadi berkat rahmat ilmu itu Allah nampakkan. Jadi kalau Al-Azhar itu keunggulannya bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi menjadi marja' mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanallah. Udah. Iran, Pak. Iran itu. Meskipun dia sentral daripada Syiah seluruh dunia, tapi dia tidak berani membuat perbandingan mazhab sebagaimana Al-Azhar. Enggak berani dia. Tak berani dia. Makanya belum ada yang bisa menandinginya. Itu dia ya. Jadi kita kembali kepada ayat yang ke-34. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini bukan main-main. Kita harus serius. Jadi itu ya, rahmat tadi itu, keberkahan itu tak bisa diukur dengan dunia. Sehebat apapun kita mengejar dunia ini, kalau Allah tak redha, kalau tak berkah, sia-sia. Berapa banyak tempat-tempat ibadah yang banyak duitnya, tapi keberkahnya jauh. Kenapa? Karena tidak ada majelis ilmu di dalamnya. Hanya menghamburkan harta untuk perkara-perkara dunia. Itu dia. Karena apa yang diwariskan oleh umat kepada umat ini kalau bukan ilmu? Dari ilmu itulah kita bisa meniti, bisa melihat bagaimana generasi kita, etika akhlaknya, cara pemahamannya. Ketika kita lemah memahami agama ini, kita nggak tahu siapa sosok yang harus kita ikut, siapa pemimpin yang harus kita jadikan tauladan. Sekarang kita serba instan. Ketika melihat seorang pemimpin yang umatnya banyak, jutaan, kita menganggap itulah yang benar. Itulah yang seolah-olah tokoh yang paling mulia. Hati-hati. Allah sudah beberapa dekade mencoba Indonesia ini dengan pemimpin-pemimpin karbitan yang umatnya banyak. Dari sejak reformasi kita, berapa banyak penceramah-penceramah yang ribuan, yang jutaan umatnya. Akhirnya silih berganti Allah tunjukkan. Dari selebritis dibilang ulama, dibilang kiai, dibilang ustad. Hanya karena dia seorang entertain yang bisa mengumpulkan jemaah dan dia bisa berceramah 1 ayat 2 ayat. Kenapa kita bisa sampai tersesat seperti ini bangsa kita? Berapa banyak kita saksikan tokoh yang umatnya banyak, dasar pendidikan agamanya nggak ada. Bahkan kita kultuskan dengan dalih keturunan yang mulia dan sebagainya. Sehingga umat ini bisa pecah sebab kelompok-kelompok yang tak pantas kita kultuskan, kita muliakan. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran, Qul huwal qadiru ala ayyab'ata alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a fayadhiqu ba'dukum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Ada 3 azab akan kutimpakan kata Allah. Ada 3 azab. Azab dari atas dan dari bawah. Itu sudah ma'ruf dan kita tahu. Tapi yang ketiga itu apa azabnya? Nanti kita Pak berkelompok-kelompok. Kita saling serang menyerang, kita saling baku hantam. Kita saling menghina. Kita saling menganggap kelompok kita terbaik, terhebat. Tahu kenapa? Apa di ujung ayat tadi? La'allahum yafqahun. Kita supaya jangan terjebak dengan itu. Siksaan yang ketiga ini, supaya jangan sampai kita menjadi siksaan kata Allah.
agar kamu menjadi faqih. Allah pakai sebut kalimat yafqahun, faqaha, bukan ya'lamun, bukan ya'rifun. Padahal artinya sama, tapi tujuannya beda. Karena bodoh fikih. Ya. Makanya ulama dari sejak zaman Rasulullah, sahabat tabi'in, orang yang ahli syariat disebut fuqaha, faqih. Makanya dalam ayat yang lain disebut falaula nafar min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Kenapa tidak ada di antara kamu yang mau belajar memahami agama? Allah pakai kata-kata liyatafaqahu, faqih. Jadi martabat ulama paling tinggi itu ahli fikih. Orang kalau ahli fikih tak bisa dia sembarangan mengatakan orang itu tokoh meskipun 1 juta, 100 juta umatnya. Kalau perkara jutaan, ratusan juta, mau tetung 1 miliar lebih umatnya. Kalau mau jutaan, kalau mau banyak umatnya, Mahatma Gandhi miliaran umatnya. Bukan itu ukurannya. Berapa umat Nabi Isa? Dalam sebuah riwayat tak lebih daripada 16 orang, 17 orang. Bahkan pendapat yang kuat hanya 9 orang. 25 Rasul dan Nabi di Allah wajibkan kita mengimani dalam Al-Quran. Berapa umat mereka? Sampai Nabi Yunus seorang Rasul dan Nabi meninggalkan umatnya karena umatnya tak ada. Hari ini mengaji, besok enggak. Datang 5 kurang 3. Besok datang 3 kurang 2, tinggal 1. Putus asa. Akhirnya pergi Nabi Yunus tinggalkan umatnya. Ah, tak beres nih katanya. Aku ngajar datang 5, besok tinggal 3. Besok ngajar 3, tinggal 2. Capek ya Tuhan katanya. Pergi dia. Akhirnya Allah coba dia. Wahai nabiku, kekasihku Yunus, jangan kau tinggalkan umatmu. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Nabi Yunus dibuang ke laut. Padahal dia dikenal oleh umatnya orang baik. Diundi dalam kapal itu. Ini kapal overload. Kalau nggak tenggelam semua. Ini overloadnya bukan karena barang, tapi karena manusia. Diundi, Nabi Yunus kalah terus. Nakhoda kapal tak percaya. Ini orang soleh, tak mungkin dia yang harus kita buang. Diundi lagi, dia juga yang kena. Diundi lagi yang ketiga, Nabi Yunus juga. Ah, terpaksalah. Gimana wahai Yunus? Kau bersedia enggak? Kami sebenarnya enggak tega nih membuang engkau ke laut. Itu cobaan. Akhirnya Nabi Yunus ikhlas, dia terjun ke laut. Saya kira sejarah sudah tahu. Apa yang mau kita petik? Nabi dan Rasul umatnya sedikit. Apakah kita mengatakan kita lebih mulia dari dia? Apakah kita yang merasa jutaan umat kita lebih mulia daripada para nabi dan para rasul? Nabi Musa alaihissalam di akhir hayatnya hanya 2 orang umatnya. Hanya 2 orang umatnya. Dia bawa lebih kurang 400 orang dari Mesir pindah ke Palestina karena dikejar-kejar tentara Firaun. Mereka tidak pernah bersyukur, orang-orang Bani Israel selalu menentang apapun yang diajarkan oleh Nabi Musa. Hari ini mereka menangis taubat, besok mereka murtad. Besok kena azab, mereka besok bertaubat lagi, sampai-sampai dia minta hidangan dari langit. Allah berikan al-manna wa salwa, hidangan makanan yang begitu enak dari langit Allah turunkan, dan Allah berikan air. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Wahai umatku, kata Allah, kita harus jihad membela Palestina. Karena Palestina di situ dikuasai orang-orang jahat. Mereka menjajah. Kebetulan ketika itu siapa? Keturunan kaum Ad, orang-orang asli Arab yang jahat, yang zalim. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kami ini bukan orang Palestina. Ini bukan negeri kami. Untuk apa kami bela tuh Palestina? Silahkan engkau sendiri
dengan Tuhanmu berjihad, kami duduk-duduk saja di sini. Itu Allah kabarikan dalam Al-Quran. Itu Allah kabarikan dalam Quran. Udah, cuma 2 orang Pak yang mau berjihad, Allah menangkan. Yang 400 orang Pak, Allah timpakan azab. Berdoa Nabi Musa, Allah kabarikan dalam Al-Quran, ya Allah lepaskan aku antara aku dan umatku. Aku sudah tak sanggup berdakwah kepada mereka. Udah, ini cobaan Nabi Musa di akhir hayatnya Pak. Sebenarnya Bani Israel itu ngeyelnya bukan baru itu, sebelumnya udah ngeyel. Itu yang terakhir kali itu. Allah azab mereka keliling Pak di tanah Palestina tuh sampai 40 tahun lama, sampai kering, kerontang tak makan, mati jadi debu. Nah, itu udah, apa yang mau kita ambil ibrah? Jadi ukurannya bukan banyak atau sedikitnya umat, kemuliaan seseorang. Kita harus tahu itu. Itu makanya Allah katakan, tak aku ciptakan langit dan bumi ini untuk permainan, untuk main-main saja, tidak. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tak aku ciptakan melainkan kata Allah dengan hak, dengan kebenaran. Tapi ada situ sesuatu yang Allah ingin berikan bahwasannya, kuciptakan langit dan bumi ini termasuk manusia di dalamnya, di bumi ini, yang tak ada di planet-planet lain, supaya manusia itu betul-betul dia serius, dia benar-benar yakin terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kata Allah, mereka tak mengetahuinya. Yang terakhir, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kata Allah, ya, semuanya mereka akan terputus. Jadi kalau Imam Tabari mengatakan, apa yang dikatakan miqatuhum ajma'in, miqatu istima'uhum ajma'in, tempat mereka nanti berkumpul semuanya. Itu tak ada yang bisa menolongnya. Mereka akan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jadi apa? Yauma yufsalu fihi bainan nas bi'amalihim. Jadi inna yaumal fasli bimiqatuhum ajma'in. Itu kata Imam Tabari, dan ini bersumber daripada tabi'in, bukan semata-mata definisi dia. Apa kata Imam Tabari? Nanti pada hari kiamat katanya kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan amal kita. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Apakah yang kita lakukan yang baik atau yang buruk? Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Yauma la yuqni maulan am maula al maulan syai'an wa la hum yunsarun. Nanti pada hari kiamat tidak ada yang teman kita yang bisa menolong. Tak ada teman kita yang bisa menolong. Sesama kita tidak ada. Di sini kata Imam Tabari, la yadfa'u ibnu am an ibnu am. Kenapa disebut ibnu am? Anak paman. Anak paman atau anak paman, kemanakan, nggak bisa menolong. Kenapa disebut anak paman? Nanti kita akan buka. Wala sahiban sahibi syai'an min uqubatillah allati halal bihi min Allah. Begitu juga maknanya, sahabat teman kita yang paling dekat sekalipun, yang selama ini di dunia ini selalu membantu kita, di akhirat tak bisa bantu kita. Tak bisa kita dibantu mereka. Wala yansuru ba'duhum ba'dan fayasta'idu mimman naluhum bi'uqubati kama kanu yaf'aluna fid dunya. Jadi sesama kita tidak bisa. Sebagaimana teman kita bisa membantu di dunia ini, maka di akhirat nanti tak ada yang bisa membantu. Makanya kita bersihkanlah hati kita. Kita kuatkan jihad kita di dalam ibadah. Kita kuatkan jihad kita untuk membersihkan nafs roh kita.
Tanamkan jihad kita untuk membersihkan al-muzakkiyatul linnafs, membersihkan roh. Kemudian tanamkan jihad untuk kita membersihkan al-musaffiyu lil qalb, membersihkan hati, dan lil amal saleh. Tanamkan jihad untuk kita beramal soleh. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan mujahadah istiqamah dan mujahadah amal soleh. Kita harus ada jihad untuk istiqomah. Letih. Kita letih. Ta'lim ini letih kita. Tapi untuk jihad istiqomah itu berat. Itu dia ya. Yang terakhir. Illa man rahimallah, kecuali yang mendapat rahmat dari Allah. Yang Allah berikan rahmatnya kepada temannya, kepada saudaranya yang bisa memberikan kasih sayang. Innahu wal azizur rahim. Sesungguhnya dia Allah yang maha aziz, yang maha mulia, dan maha pengasih lagi maha penyayang. Udah, tadi kita ngangkat tentang Ibnu Amr. Apa hubungannya? Anak paman. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an fastazharahu." Barang siapa yang dia membaca Quran, yang dimaksud hafal Quran. Ini makna hafal Quran juga bukan hanya semata-mata dia hafal teksnya, tapi juga orang yang fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu, yang dia bisa mengamalkan. Mana yang halal dihalalkan, mana yang dihalalkan Allah dia halalkan, mana yang Allah haramkan dia haramkan. Jadi mengqara al-Quran dalam hadis ini fastazharahu ay hifzahu min zahri qalbin, yang dihafal. Bisa juga maknanya di sini adalah ulama yang saleh. Udah, apa kata Allah? Orang yang dia hafal Quran, yang dia membaca Al-Quran tapi dia mengamalkan kandungannya, adkhalahul jannah, Allah masukkan dia surga. Wasyafa'ahu fi asrati min ahli baitihi. Udah, orang yang menghafal Quran dan mampu mengamalkannya, dia bisa memberikan syafaat 10 keluarganya. Nah, ini dia. Jadi kalau dia nanti ngasih syafaat tak sampai kepada anak pamannya, ya pasti dia pilih yang dekat dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah begini, kullihim qad wajabat lahumun nar. Meskipun keluarganya nanti sudah pasti masuk neraka, anak yang soleh atau orang tua yang soleh bisa menolong 10 keluarganya. Makanya kita bersyukur kalau ada anak kita yang mau istiqomah duduk di majelis ilmu, yang mau menghafal Quran. Udah, pasti yang dipilih pertama siapa? Ibunya, ayahnya. Kalau mertuanya saleh, mertuanya atau ibu mertuanya, baru anak-anaknya. Kita sampai kepada Ibnul Am. Ya. Pasti dia cari yang dekat dulu. Itu syafaat. Di sini juga Imam Tabari mengangkat hadis, sesama kita pun nanti akan memberikan syafaat. Apa itu? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Berapa banyak orang yang tak sanggup makan, orang yang susah, kita bantu. Jadi syafaat bukan hanya dari Rasulullah kepada dari ulama, tidak, tapi juga sesama kita akan bisa ngasih syafaat. Ya Allah, ya Tuhan, aku dulu susah dibantunya, ya Allah, berikanlah ya Allah dia kebaikan. Itu dia ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh sama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Kita tutup bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.